alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di pertemuan ini dalam membaca kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Kita masuk di pembahasan At-Tawabi'. Kita masuk pada pembahasan At-Tawabi', pengikut. Yang mana pada dasarnya berbicara tentang tawabi' adalah seharusnya bisa diakhirkan di selesai bab majrur. Dikarenakan tawabi ini mengikut semua sebelumnya. Rofa, nasab dan jar, bahkan jazm. Ya. Tapi penulis menyebutkan tawabi di pembahasan marfu. Tidak apa-apa, tinggal dipahami dulu nanti ya beliau akan sebutkan dia mengikut juga ketika marfu, majrur, mansub dan majrur. Jadi ketika nanti datang bab mansub ada juga tawabi, datang bab majrur ada juga apa? Tawabi, tapi tidak dibahas lagi. Tapi tidak dibahas lagi karena sudah dibahas di bab marfu. Qala al-mu'allif rahimallahu taala at-tawabi'u, pengikut-pengikut. Awalan, yang pertama an-na'atu. Yang pertama pengikut itu adalah an-na'atu, na'at atau dikatakan sifat. Na'at atau dikatakan apa? Sifat dalam kurungnya. Ini pengikut yang pertama yang beliau sebutkan. Artinya nanti kalau ada kata sebagai sifat untuk kata sebelumnya, maka bacaannya mengikuti sebelumnya. Bacaannya mengikuti sebelumnya. Rofa'nya, nasabnya, jernya. Kasih sama bacaannya. Nanti kalau dalam baca kitab ini adalah na'at. Oh, berarti sama bacaannya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, babun na'ati. Bab tentang na'at. An-na'atu, na'at yaitu sifat, tadi yang disebut sifat. Tabi'un lil man'uti, ini pernyataan yang mendasar sekali. Namanya na'at itu adalah tabi'un lil man'ut, mengikuti yang disifati. Na'at itu sifat, man'ut yang disifati, isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya diawalkan dengan di. Jadi na'at itu adalah pengikut yang disifati. Dalam hal apa? Itu pertanyaannya. Pengikut yang disifati dalam hal apa? Beliau katakan fi rof'ihi, satu, dalam hal rofa'nya. Jadi kalau sebelumnya man'utnya itu yang disifati marfu, na'at itu juga marfu. Wa nasbihi, dalam hal nasabnya. Artinya jika man'utnya, apa artinya man'ut tadi? Yang disifati mansub, maka pasti na'atnya juga apa? Mansub. Wa qabdihi, dalam hal khofatnya, jernya. Artinya kembali lagi kita ulangi, kalau man'utnya majrur, maka na'atnya pasti apa? Majrur. Wa ta'rifihi, dan dalam hal ma'rifahnya. Oh ini Masya Allah. Artinya apa? Jika yang disifati ma'rifah, maka naatnya juga harus apa? Ma'rifah. Iya, harus ma'rifah. Wa tankirihi, dan dalam hal nakirohnya. Nah, berguna di sini. Jika yang disifati itu nakiroh,
maka naatnya juga harus apa? Nakiro. Naatnya juga harus nakiro. Berarti ikut semua ini. Doma-doma, ropa kan. Nasob-nasob berarti fatah-fatah. Jer-jer berarti kasro-kasro, sama. Ma'rifah, nakiro. Jadi sifat itu selalu sama dengan yang disifati. Selalu sama, itu pada dasarnya. Ini mudah, tinggal lihat dulu contoh. Supaya lebih mudah lagi dipahami ini pernyataan. Takulu kamu katakan. Qoma Zaidun al-aqilu. Qoma Zaidun al-aqilu. Zaidun sebagai apa? Fa'il, marfu kan? Al-aqilu sebagai apa? Itu al-aqilu sebagai naat, sifatnya. Karena artinya Zaid yang berakal, berdiri. Jadi berakal ini sifatnya siapa? Zaid. Zaid ini sifatnya berakal. Kata berakal itu harus sama dengan Zaid. Sekarang, Zaidun marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Maka sifatnya harus apa? Marfu. Zaid ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Berarti al-akil ma'rifah atau nakiro? Sama. Itulah dibilang naat. Jadi kalau antum lihat kata berdampingan sama, maka naat. Otomatis bacaannya sama. Saya ulangi. Kalau antum lihat kata berdampingan sama, ya ma'rifah, maka bacaannya juga sama. Marfu. Contohnya ini. Contoh mansubnya. Wa ra'aitu Zaidan al-akila. Lihat. Padahal tadi al-akilu. Tadi lu, doma. Sekarang malah al-akila, fathah. Kenapa bisa? Karena Zaidan sekarang apa? Dibaca mansub. Karena kan kalau nak man'utnya yang disifatinya mansub, dia juga ikut apa? Mansub. Lihat lagi contoh ketiga. Marartu bi Zaidin al-akili. Lihat. Marartu bi Zaidin al-akili. Kenapa bisa al-akili di sini? Karena yang dia ikuti Zaid. Sifat yang disifatinya. Zaidnya sekarang apa? Majrur. Otomatis dia juga apa? Majrur. Paham ini kan? Jadi ikut. Tinggal nanti contoh bagaimana kalau nakiro. Akan disebutkan di syarah. Kata beliau rahmallah asyarh. Hada syuru'un minal musannifi. Fil kalami ala ma yu'rabu taba'an li ghairihi. Ini adalah permulaan dari al-musannifi penulis fil kalam dalam berbicara ala atas ma apa yang yu'rabu di i'rab atas apa yang di i'rab taba'an mengikuti li ghairihi untuk selainnya. Jadi ini awal belum bicarakan tentang apa yang di-i'rab karena mengikuti selainnya. Wa huwa arba'atu asya'a, dan dia ada empat. Dan empat ini juga kita sudah tahu di buku dasar. An-na'tu wa taukidu wal badalu wal atfu. Empat ini sudah alhamdulillah kita pernah dengar sekali. Ini kedua kali. Ada na'at, ada taukid, ada badal, ada atof. Ya, ini empat ini. Wa bada'a bin na'ati. Belum mulai dengan na'at. Ya. Wa yuqalu lahu as-sifah. Dan dikatakan juga terhadapnya yaitu nama lainnya adalah as-sifah. Sifat. Jadi na'at ini nama lainnya adalah sifat.
Boleh antum katakan naat, boleh juga antum katakan apa? Sifat. Boleh. Wan naatu dan naat adalah ta'rifuhu pengertiannya. Huwa tabi'u al-mukammilu matbu'ahu bibayani sifatin min sifatihi. Masya Allah. Pengertian naat adalah, karena di penulis tadi itu bukan pengertiannya tapi hukumnya. Yang di matan itu namanya hukum. Rofa, nasab, jer, itu namanya hukum. Ma'rifah, nakiro, itu namanya hukum. Pengertiannya apa? Apa pengertian naat? Kata beliau, huwa tabi'u. Dia adalah pengikut. Jadi namanya naat itu tabi', pengikut. Dia adalah pengikut. Al-mukammilu, yang menyempurnakan. Pengikut yang menyempurnakan. Matbu'ahu, yang diikutinya. Pengikut yang menyempurnakan yang diikutinya. Dengan bayani, dengan menjelaskan sifatin, satu sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Kita katakan misalnya, Ja'a Bakrun. Datang Bakr. Ya kan? Kalimat ini adalah kalimat yang sudah sempurna sebenarnya kan? Bakr datang, kan begitu? Iya. Kemudian setelahnya datang sifatnya. Al-Goni misalnya. Datang Bakr yang kaya. Yang kaya. Ini kata yang kaya. Coba kita perhatikan itu pengertian. Tabi. Pertama dia pengikut. Karena Goni mengikuti ini Bakr. Paham kan? Makanya dia dibaca rofa. Ja'a Bakrun al-Goniyu. Terus dia ma'rifah. Nah, jadi dia datang rofa. Terus dia datang apa? Ma'rifah. Paham kan? Ya, Bakar ma'rifah karena nama orang. Al-Goni ma'rifah karena ada siapa? Al. Paham kan? Jelas ini kan? Ma'rifah. Terus tabi, pengikut ikut sebelumnya. Rofa, ma'rifah. Itu namanya hukum, ikut sebelumnya. Terus al-mukammil. Apa pengertian itu? Al-mukammil. Apa artinya mukammil? Yang menyempurnakan. Menyempurnakan siapa? Matbu'ahu. Apa artinya matbu'ahu? Hah? Yang diikutinya, lihat. Datang Bakar yang kaya. Sempurna? Sempurna? Karena tadi itu kita tidak tahu sifatnya Bakar. Kita cuma tahu Bakar datang. Sifatnya apa? Bisa kaya, bisa miskin, bisa berakal. Paham kan? Bisa berilmu. Kan banyak sifatnya. Banyak sifatnya. Jadi ini kata Goni banyak sekali kemungkinannya bisa diganti oleh al-fakir. Ya, datang Bakar yang miskin, bisa juga diganti oleh al-amil misalnya. Ya, yang selalu beramal, bisa juga al-alim. Ya kan? Banyak kemungkinannya. Ya kan? Datang Bakar. Bakar yang mana? Yang bagaimana? Oh, yang kaya. Terhapuslah semua ini. Kan dia ini sudah sempurna. Dengan adanya pengikut. Paham kan? Terus pengertian setelahnya apa? Bibayani, dengan menjelaskan sifatin, satu sifat dari sifat-sifat. Kan Bakar punya banyak sifat. Kan nanti dia bukan hanya kaya, dia punya banyak sifat. Tapi didatangkan ini untuk menjelaskan apa?
Untuk menjelaskan apa? Hah? Satu sifatnya. Paham fungsi naat? Ini namanya sudah rinci. Kalau di buku sebelumnya kita cuma tahu bahwa naat itu adalah pengikut. Sekarang kita sudah lebih rinci lagi. Naat itu hakikatnya apa? Ini sudah Masya Allah nih di pengertian penulis. Dia pengikut yang menyempurnakan yang diikutinya. Dengan menyebutkan sifatnya. Jadi dia datang sebagai pengikut dan pengikut ini sebagai apa sih? Sifat. Paham ini pengertian penulis? Paham ini? Alhamdulillah. Artinya nanti kalau ada kata yang ditambahkan setelah fa'il misalnya atau setelah mubtada atau setelah khobar untuk menjelaskan sifatnya itu disebut naat. Dan bacanya samakan. Marfu, mansub, majrur, ma'rifah, nakiro. Dipahami ini? Jelas ini? Hah? Jelas atau belum? Kendari? Selesai. Contoh, kata belum. Misaluhu, contohnya. Qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Perhatikan itu contoh. Mana naat? Al-aqilu. Apakah dia tabi? Tabi kan namanya kata setelahnya namanya pengikut. Kalau sebelumnya yang diikuti. Kan begitu ciri-cirinya. Yang diikuti itu sebelumnya. Pengikut di mana? Setelahnya. Berarti al-aqilu tabi. Karena setelahnya. Kemudian dia ini secara bacaan marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Ya kan? Berarti mengikuti secara hukum bacaan. Marfu. Makin nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Berarti sama dengan sebelumnya. Maka dia ini adalah menyempurnakan Zaid. Dengan menyebutkan al-aqilu ini apanya? Sifatnya. Oh Zaid yang berakal. Zaid yang berakal. Oh sifatnya. Sifatnya Zaid adalah apa? Berakal. Jelas ini kan? Nah ini Masya Allah. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Mansubnya. Marartu bi Zaidin al-aqili. Majrurnya. I'rabnya gimana ini? Walaupun kita sudah tahu ya, tinggal bilang naat. Selesai. Tapi lihat contoh i'rabnya. I'rabnya al-aqil na'atun. Itu na'at. Tabi'a man'utahu. Mengikuti man'utnya. Itu Zaid. Fi i'rabihi dalam i'rabnya. Jadi mengikuti man'utnya itu Zaid pada i'rabnya. Fahuwa fil misalil awwali. Maka dia dalam contoh yang pertama. Na'atun marfu'un. Iya kan? Tinggal nanti antum kiaskan contoh yang kedua. Jadi pada contoh yang pertama dia na'atun marfu'un. Dia na'at marfu'. Li'anna man'utahu marfu'. Karena man'utnya hukumnya apa? Marfu'. Jelas sekali kan? Wafil misalisani. Pada contoh yang kedua. Mana contoh yang kedua? Ra'aitu Zaidan. Na'atun mansubun. Na'at yang dinasab. Kenapa bisa? Li'anna man'utahu mansubun. Karena man'utnya juga adalah apa? Mansub. Wafil misalisalisi. Dan pada contoh yang ketiga. Mana contoh yang ketiga? Marartu bi Zaidin. Na'atun majrur. Itu na'at yang majrur. Li'anna man'utahu majrurun. Mudah sekali. Karena man'utnya hukumnya juga apa? Majrur. Jadi majrur. Dari sinilah kita bilang di atas tadi. Ikut sebelumnya. Di rofa, nasab dan jer. Fanna'atu yatba'u man'utahu.
Maka naat mengikuti man'utnya. Fi i'rabihi dalam i'rabnya. I'rab itu maksudnya rofa, nasab, jar itu maksudnya. Dalam i'rabnya. Wa ta'rifihi dalam hal ma'rifahnya juga. Wa tangkirihi dalam hal nakironya. Wa ta'rifihi dan ma'rifahnya. Ditambah oleh penulis. Ini yang tidak ada di matan. Ini tidak ada di matan Jurmiyah. Wa tadkirihi wa ta'nithihi. Ikut juga dalam hal mudzakarnya, laki-lakinya. Wa ta'nithihi dan muannasnya. Oh, ini yang tidak ada di matan. Jadi kan ini kita bilang gini. Ja'a bakrun al-ghaniyu. Paham? Jadi ini bakur laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Al-ghaniyu. Kalau saya ganti the dengan ja'at misalnya. Ya, ja'at Maryamu. Ya, Maryamu dengan kata yang sama. Apakah cocok saya bilang ja'at Maryamu al-ghaniyu? Tidak cocok. Karena al-ghaniyu apa? Ini mudzakkar. Apa artinya mudzakkar? Laki-laki. Maryam muannas. Berarti tidak cocok. Saya harus katakan kalau saya mau begini berarti al-ghaniyatu. Harus saya buat juga dia muannas. Ja'at Maryamu al-ghaniyatu. Ini saya pakaikan tu supaya sama. Supaya sama karena kata ini tu ini menunjukkan bahwa itu perempuan. Maka sekarang ini adalah muannas. Ini adalah apa? Muannas. Sekarang yang ini muannas berarti sama. Harus sama muannas. Dipahami ini? Harus sama dari sisi muannas, mudzakkar. Laki-laki, perempuan. Ini tidak disebutkan di atas tadi. Ini tambahannya. Ini adalah tambahannya. Kemudian lagi wa'adadihi. Ini juga tidak disebutkan di atas. Dan dari sisi jumlahnya. Dari sisi apa? Jumlahnya. Oh ini makin jelas itu na'at. Jadi na'at itu harus sama juga jumlahnya dengan yang disifati. Artinya itu apa? Maksudnya gini. Ja'a bakrun. Bakr itu berapa orang? Al-ghaniyu berapa orang? 1. Artinya kalau saya bilang bakroni. Berapa orang itu? 2. Berarti saya juga harus buat 2 ini. Man'utnya. Saya bilang apa? Buat isim mutsanna. Berarti kan kasih sama ini juga. Ini bakron tambah apa? Alif dan nun. Berarti naatnya juga harus tambah? Kasih sama. Al-ghani. Ya? Al-ghani. Biani. Jadi harus sama begitu. Kalau antum jama bakruna. Jama apa ini? Jama apa ini? Ya ini juga antum harus jama. Ini antum tambahkan waw dan nun. Ini juga harus tambah. Antum bilang apa? Al-ghani yuna. Kan harus sama. Harus sama. Pokoknya 1, 2, 3. Ini 3 ke atas. Paham kan? 3 ke atas. Ini juga harus berapa? 3 ke atas. Paham ini? Oh ini sudah lengkap sekali. Berarti na'at itu sama dengan man'utnya. Dari sisi baris. Doma, fatah, kasroh. Dari sisi jenis ma'rifah nakiro. Harus sama. Sebelumnya ma'rifah dia juga harus apa? Ma'rifah. Dari sisi apa lagi tadi? Mudzakkar muannas. Laki-laki, perempuan. Berarti sama berdampingan. Iya. Kemudian dari sisi apa tadi? Jumlahnya. Kalau na'at yang man'ut mufrad. Na'atnya juga harus mufrad. Man'utnya jama. Na'atnya juga harus jama. Mutsanna harus sama. Makanya nanti itu kalau antum dapat kata berdampingan dan sama, na'at.
dapat kata berdampingan dan sama, maka langsung katakan dia adalah siapa? Dia adalah siapa? Naat. Enggak usah antum takut. Nanti dalam baca kitab. Insya Allah ini paling sering kita dapat dalam baca kitab Gundul. Nanti kita akan diingatkan terus. Insya Allah. Aman? Itu ciri-cirinya. Itu adalah ciri-cirinya. Ini paling lengkap ini. Apa yang boleh katakan ini sederhana. Tapi inilah dasarnya dibilang naat itu. Naat, pengikut yang namanya naat seperti inilah bentuknya. Saya baca ulang ya, karena pernyataan ini yang paling penting dalam baca kitab Gundul. Fanna'atu yatba'u man'utahum. Maka naat mengikuti man'utnya. Namanya naat mengikuti man'utnya, namanya sifat mengikuti yang disifati, begitu maksudnya. Fi i'robihi, satu dalam i'robnya, watangkirihi, kedua dalam nakironya, wata'arifihi, ketiga dalam ma'rifanya, watadkirihi dalam hal mudzakarnya, laki-lakinya, wata'nithihi dalam hal muannasnya, perempuannya, wa adadihi, ini terakhir dalam hal jumlahnya. Dalam hal apa? Jumlahnya. Ini paling penting. Setelah itu kata beliau, wa min amtsilatin na'ati fil Qur'anil Karimi. Di antara contoh na'at dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, hada siratum mustaqimun. Lihat. Pertanyaan saya, mana na'at? Ingat, na'at itu selalu yang setelahnya. Mana man'ut? Siratun. Hukumnya marfu, mansub, majrur. Siratun. Mustaqimun. Marfu. Nakiro ma'rifah? Hah? Nakiro. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Mufrad jamak mutsanna? Hah? Sama semua? Sama. Jadi ambil satu. Berarti naat itu adalah mengikuti sebelumnya. Sebelumnya itu ada berapa? Ini yang perlu kita bulatkan. Mengikuti sebelumnya dari berapa sisi kita tulis. Dari sisi pertama rofa, ya. Dari sisi pertama rofa, ya, nasab, jer. Dia ambil satu saja. Artinya kalau dia sudah rofa berarti pasti bukan nasab, bukan jer. Berarti dia ambil satu. Ya kan? Kemudian ada ma'rifah, nakirah. Dua ini diambil satu juga. Karena tidak mungkin langsung ma'rifah dan nakirah. Pasti apakah dia ma'rifah atau nakirah. Paham kan? Terus dari sisi ya mudzakkar muannas. Ini diambil berapa? Satu juga. Paham kan? Terus dari sisi mufrad, mutsanna, jamak. Ini diambil berapa? Satu juga. Kalau antum hitung ya. Satu, ini yang diikuti oleh naat ini. 2, 3, 4, 5. Nah, ya 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yang diambil, dia ikuti masing-masing cuma satu. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu paham yang saya ini. Karena dari sisi rofa nasab jar diambil satu. Ya kan? Berarti ini poin pertama, satu.
Ma'rifah menakiro diambil satu, berarti sudah dua yang dia ikuti. Dari mudzakkar muannas diambil berapa? Satu, berarti dia ikuti sudah tiga. Sebelumnya, dari sisi mufrad, musanna, jamak diambil berapa? Satu, berarti sudah empat. Makanya ulama nahwu mengatakan itu na'at mengikuti 4 dari 10. Kalau nanti antum dapat bahasa namanya na'at mengikuti 4 dari 10. Apa maksudnya 4 dari 10? Ini kalau kita jumlah. Rofa, nasab, jar, ma'rifah, nakiro, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Semuanya berapa? Semuanya berapa? 10. Tapi dari 10 itu tidak ikuti seluruhnya. Bukan semuanya diikuti. Paham gak ini? Dia cuma ambil masing-masing berapa? 1. Artinya 10 ini kalau digolongkan menjadi 4 golongan. Rofa, nasab, jar, golongan pertama. Ma'rifah, nakiro, golongan kedua. Mudzakkar, muannas, golongan keberapa? 3. Mufrad, musanna, jamak, golongan keberapa? 4. Tapi 4 golongan ini kalau dijumlah berapa? 10. Makanya na'at mengikuti 4 dari 10. Sudah paham itu 4 dari 10? Itu maksudnya ada 10. Dia hanya mengikuti berapa? 4. Tidak bisa itu 10 mengikuti jadi dari 10. Tidak bisa, tidak mungkin. Karena kalau dia mufrad, pasti dia bukan musanna, bukan jamak. Iya kan? Kalau dia mudzakkar, pasti bukan muannas. Kalau dia ma'rifah, pasti bukan nakiro. Kalau dia rofa, pasti bukan nasab jar. Kalau dia jar, bukan nasab rofa. Kan begitu? Berarti dia hanya mengambil berapa? 1 dari masing-masing. Dan jumlahnya berapa? Nanti kalau dibilang. Na'at mengikuti 4 dari 10. Antum sudah paham itu 4 dari 10? Ini dia. Na'at mengikuti 4 dari 10. Itu harus antum pahami itu. Itu dasar na'at. 4 dari 10. Lihat contoh di Quran tadi. Hada siratum mustaqim. Ini tidak mungkin keluar dari 4. Coba antum perhatikan. Kita lihat dulu. Siratun rofa. Rofa satu kan. Mustaqim rofa juga. Terus. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro berarti sudah 2. Iya kan? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar berarti sudah 3. Paham kan? Terus. Apalagi istilahnya? Mufrad, musanna atau jamak? Sudah berapa itu? Pasti ikut 4. Pasti ikut 4 dari 10. Jelas ini. Contoh lain lagi. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Mana na'at? Mana na'at? Na'at dari mana? As-sirata. Sekarang dia ikut dari mana ini? Coba hitung pertama. Rofa nasab atau jar? Nasab 1. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah 2. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar 3. Paham kan begitu? Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Berarti sudah berapa itu? Selesai. Tidak ada lagi kelima. Kan cuma 4. 4 dari berapa? Itu sederhananya na'at. Ikut 4 dari 10. Ya, ini mantap sekali. Apa yang dikatakan oleh penulis ini bagus. Dia ikut dari sisi ma'irab, nakiro, ma'rifah, mudzakkar, muannas dan jumlah. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Itu tadi yang mansub, marfu, kemudian sekarang majrur. Hadani rabbi ila siratim mustaqimin. Lihat. Iya kan? Ini dari sisi apa ini? Rofa nasab jar? Jar. Kan begitu. Nakiro ma'rifah? Nakiro. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Paham kan? Mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Selesai. Ya. Wa min amsilatin na'ati fis sunnah. Di antara contoh na'at dalam sunnah. Dalam hadis. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kalimatu thayyibatu sodaqotun. Jadi al-kalimatu itu mubtada. Sodaqotun khobar. Yang ditegang itu apa?
Yang di tengah itu apa? Naat. Apakah sama dengan al-kalimatu? Sama. Mufrad? Mufrad. Marfu? Marfu. Mudzakkar muannas? Muannas. Kan begitu? Paham ini? Terus apakah na'kiru atau ma'rifah? Selesai, berarti 4. Pokoknya selalu 4. 4 dari 10. 4 dari 10. Itulah dibilang naat. 4 dari 10. Mengikuti 4 dari 10. Selesai naat. Pembahasannya. Habis. Setelah itu beliau jelaskan dulu apa itu ma'rifah, apa itu nakiro. Sebelum masuk pengikut yang kedua. Sebelum masuk pengikut yang kedua yaitu atof. Paham ya? Insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Ada pertanyaan? Bisa. Yang penting sama-sama jamak. Ada pertanyaan? Iya. Jadi maksudnya sifatnya ada 100. Ja'a bakrun al-ghaniyu al-alimu al-attajiru. Bukan semua kasih sama. Yang namanya naat itu kasih sama semuanya. Walaupun berbilang. Karena naat itu boleh berbilang. Nanti naat itu boleh berbilang. Boleh banyak. Namanya sifat itu boleh banyak. Paham? Luan? Mas Ibrahim? Iya. Naat. Iya. Maksudnya? Betul. Mubtada. Tapi sebagai man'ut. Man'ut kan ada hukum mas. Mubtada itulah hukumnya man'ut. Man'ut itu bisa fa'il, bisa mubtada, bisa khobar, bisa maf'ulun bi. Man'ut itu bebas mas kedudukannya. Yang mengikuti itu siapa? Naat. Tambah juga. Intinya sekarang ini, kalau mu'anas begitu. Itu untuk dasar. Mau majazi, hakiki, tambahkan. Misalnya antum mau bilang begini, ja'al baqaratu, antum bilang apa? At-thayyibatu misalnya. Itu sudah mu'anas, majazi itu. Al-kalimatu thayyibatu. Ada kelaminnya. Al-kalimatu. Arjun. Paham Arjun? Ya pasti. Zainab perempuan atau laki-laki? Saya tanya ke Arjun. Zainab perempuan atau laki-laki? Ya sudah dalam naatnya harus perempuan. Sudah ini? Banyak. Naat itu bisa banyak. Tahu juga berbilang. Berbilang artinya apa? Banyak. Naat itu bisa banyak. Ja'a solihun al-fakiru al-alimu az-zahidu al apa lagi? Al-jamilu al-karimu begitu. Naat itu boleh berbilang. Berbilang artinya naat itu boleh banyak. Karena seorang itu memiliki sifat yang banyak.
Paham Saleh? Sudah berarti? Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai satu poin untuk naat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.